Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ustadz semuanya. Sehat kan hari ini? Kalau sehat mari kita belajar. Nah, pertemuan pada hari ini kita akan belajar tentang burung cendrawasih dan juga kupu-kupu. Bagaimana kehidupan hewan tersebut serta bagaimana metamorfosis dari kupu-kupu tersebut. Dan juga hari ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hak kita terhadap hewan peliharaan. Jadi kalau anak-anak Ustadz ingin memelihara binatang, ada hak dan kewajiban yang harus kita lakukan. Jadi bagaimana caranya? Silahkan dicek videonya. Anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 3 subtema 2 pembelajaran Indonesia. Anak-anak, selain tumbuhan ada banyak keanekaragaman hewan. Salah satunya burung cendrawasih yang sudah semakin punah dan jarang untuk ditemui. Burung cendrawasih disebut juga burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu burung ini jarang turun ke tanah karena lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi warna hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya anak-anak ada di hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih merupakan burung yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kini kian lama terancam anak-anak. Pemburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utamanya. Bulu cendrawasih anak-anak juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa atau di luar negeri. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi oleh negara kita anak-anak. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar yang dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan tua. Itulah salah satu burung langka di Indonesia anak-anak, tepatnya di daerah Papua. Ya, salah satu hewan yang dilindungi. Artinya jika ada yang berani menangkap, memburunya, memperjualbelikan anak-anak akan ditangkap oleh pejabat yang berwenang atau petugas yang berwenang karena itu dilindungi. Jumlahnya semakin sedikit anak-anak. Tidak boleh kita memburu secara liar, maka akan ditangkap ya. Pemburu-pemburu itu harus diberi hukuman yang jera anak-anak agar tidak memburu hewan yang sangat indah ini anak-anak, agar tetap lestari sampai selamanya, tidak hilang. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu di sekitar lingkungan anak-anak? Kalau tadi kita sudah belajar tentang burung cendrawasih, kita akan belajar tentang kupu-kupu. Ya, kupu-kupu anak-anak termasuk kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu anak-anak bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5-10 hari dan menjadi larva. Larva ini ulat anak-anak. Ya, setelah 2 minggu larva atau ulat itu membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun. Nah, selama 2-3 minggu anak-anak, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompongnya. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani anak-anak,
Umumnya kupu-kupu sangat bermanfaat karena membantu penyerbukan tanaman. Kupu-kupu membantu tanaman untuk dari biji menjadi buah, membantu penyerbukan tanaman agar lebih tumbuh dengan subur anak-anak, agar lebih berbuah dan berbiji. Kupu-kupu bisa hidup di dataran tinggi, bisa hidup di dataran rendah. Kupu-kupu di Indonesia banyak ragamnya, ya, dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Ada kupu-kupu sayap burung peri yang ditemukan di Papua, kupu-kupu raja ditemukan di Jawa dan Sumatera, kupu-kupu dragon yang ditemukan di Kalimantan. Tidak sedikit anak-anak penggemar kupu-kupu karena warnanya sangat indah. Kalau kamu melihat kupu-kupu yang hinggap di tumbuhan pasti sangat cantik. Namun ya itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi juga anak-anak. Kupu-kupu nanti dikeringkan, ditempel di tembok. Itu tidak boleh. Kita harus menjaga kelestarian kupu-kupu anak-anak. Jangan mengambilnya, biarkan dia hidup bebas berterbangan, hinggap dari tumbuhan satu ke satu, hinggap dari pohon satu ke satu, hinggap dari bunga yang satu ke satu, agar membantu penyerbukan tanaman anak-anak, ya. Kita harus selalu menjaganya. Selamat pagi anak-anak, kita lanjutkan pembelajarannya ya. Nah, anak-anak di rumah apakah punya hewan pemeliharaan? Nah, biasanya anak-anak apa yang dilakukan kepada hewan peliharaan? Pasti menjaga dan merawatnya ya. Nah, Pak Dias punya sebuah cerita. Ceritanya tentang Dayu yang mempunyai hewan peliharaannya. Simak baik-baik ya. Dayu dan si mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Dayu sekarang sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberi namanya si mungil sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab anak-anak. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si mungil. Dayu juga menjalankan kewajibannya untuk membersihkan kotoran si mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si mungil. Dayu pun menjalankan dengan senang hati. Ia sayang pada si mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si mungil untuk hidup terurus, nyaman dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun menjalankan kewajibannya untuk mengurus kebutuhan si mungil. Berdasarkan cerita tersebut, anak-anak, ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawat dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita menjadi sehat. Banyak sekali contoh hewan peliharaan, bisa kucing, anjing, hamster, marmut, kelinci. Ya, biasanya hewan peliharaan itu hewan-hewan yang jinak, tidak liar ya anak-anak, yang tidak membahayakan manusia. Caranya apa? Kewajiban kita kepada hewan peliharaan kita, misal memberi makan, membersihkannya, memandikannya, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Bayangkan jika hewan peliharaan kita kotor, pasti sangat mengganggu lingkungan kita anak-anak. Bau, menimbulkan penyakit, dan lain sebagainya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar membuat mozaik. Kalau sebelumnya kolase, sekarang mozaik anak-anak. Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi.
Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalnya biji-bijian. Tekniknya anak-anak dengan ditempel lem pada bidang datar. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun-daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lainnya. Pada umumnya mozaik tidak diwarnai anak-anak. Pembuat mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Ya, jadi anak-anak. Nah, cara membuatnya anak-anak gambar pola hewan di kertas gambar atau A4. Kemudian berilah lem pada bidang gambar tersebut. Ya, bisa memakai kuas, busa. Setelah itu tempelkan biji-bijiannya dengan rapi sesuai warna yang kalian suka. Misal pada bagian kepala warnanya putih, bagian sayap warnanya kuning, bagian tubuh warnanya hitam. Kemudian lihat komposisi warnanya, sesuaikan dengan pola gambarnya.